Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian, hamba yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membuka pengajian kita dengan memohon semoga Allah memberikan berkahnya untuk kita semuanya, membukakan hijab-hijab yang selama ini menutupi diri kita untuk memahami rahasianya. Semoga pada malam Jumat Mubarakah ini insyaallah kita semakin bertambah dekat dan membukakan pintu-pintu rahasianya. على هذه النية وعلى كل نية صالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ibu bapak sekalian, sebelum kita meninggalkan sama atau latihan pendengaran batiniah kita, saya ingin mengapersepsi sejenak supaya nanti kita pindah kepada al-wajd atau nanti al-basr, supaya nanti bersambung. Mungkin ada di antara kita kemarin belum datang atau tidak mengikuti awalnya. Saya ingin sedikit membahas bahwa yang dimaksud asam, melatih pendengaran batin di sini ialah suatu rangkaian yang kita lakukan untuk mencoba menyadarkan diri kita apa yang kita dengarkan. Dalam pandangan tasawuf, semua yang kita dengarkan itu bukan bunyi-bunyi sembarangan. Apapun yang kita dengarkan itu adalah sudah dirancang Allah Subhanahu wa taala. Entah itu bunyi burung-burung, entah itu bunyi jangkrik, entah itu teriakan-teriakan, bahkan entah itu adalah makian. Orang yang punya telinga spiritual yang tajam, maka insya Allah akan menyadari semuanya itu tidak lain adalah suara-suara ilahi yang memerlukan penghayatan pendalaman. Bunyi-bunyi musik lembut, indah dan halus, itu semuanya mengantarkan diri kita untuk lebih tinggi ke atas. Jika telinga batin sensitif, maka semua bunyi-bunyian dinikmati, menenangkannya bersama Tuhan. Saya juga ingin mengingatkan kepada kita semuanya, kalau kita punya pengalaman asam, maka setiap kali kita mengaji atau setiap kali kita mendengarkan pengajian, seolah-olah ada 3 tahap Bapak Ibu sekalian. Yakinkanlah bahwa yang suara-suara pengajian yang kita dengarkan itu suaranya Tuhan. Kalau tidak bisa membayangkan suara Tuhan, bayangkan itu adalah suaranya Jibril. Kalau kita tidak bisa mengatakan itu suaranya Jibril, bayangkanlah bahwa itu adalah suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak bisa membayangkan suara-suara itu adalah suaranya Nabi kita, itu adalah suaranya mursyid kita. Kalau tidak bisa membayangkan itu semuanya, itu suaranya suara-suara batin kita sendiri. Dengan demikian, pengajian ayat suci Quran yang kita dengarkan, maka itu pasti membuat kita itu merinding Bapak Ibu sekalian. Saya ingin tunjukkan ayatnya, semoga kita semuanya. Ini dia. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Apabila ayat-ayat Al-Quran dibacakan gemetar seluruhnya, berdiri bulu romanya. Karena sepertinya suara-suara yang didengarkan itu tiada lain adalah suara-suara yang pernah dia dengarkan ketika dia masa janinnya itu.
Kita itu sudah pernah mendengarkan suara Tuhan langsung, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kalau tidak bisa membayangkan itu suaranya Tuhan, itu suaranya Nabi, itu suaranya Jibril, atau mungkin kompak kesemuanya itu. Nah, beginilah caranya orang untuk mendapatkan getaran-getaran suci pada setiap kali pembacaan ayat suci Al-Quran. Itulah sebabnya faidza quri'al Qur'an fastami'u lah, apabila Al-Quran itu dibacakan, fastami'u, maka dengarkanlah. Nah, ini juga ada wa idza sami'u ma unzila lir rasuli tara a'yunuhum tafidu minad dam'i, dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad yaitu Al-Quran, maka kamu melihat mata mereka itu mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya Tuhan kami, kamilah yang beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dilantunkan, dibacakan orang pada saat membaca bacaan Al-Quran diperdengarkan. Jadi yang pertama tadi adalah manakala ayat-ayat Al-Quran itu menembus gendang-gendang telinganya, maka bergetar seluruh jantung, berdiri bulu romanya, dan sepertinya merinding. Itulah telinga-telinga yang sensitif. Apabila ia mendengarkan, bukan hanya seperti itu saja, bukan merinding saja, tara a'yunuhum tafidu minad dam'i, mengucur air matanya keluar karena terharu mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran itu, Bapak. Ayat lain, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzina yun'iku bima la yasma'u illa du'aan wa nidaan summum bukmun umum fahum la ya'qilun. Dan perumpamaan orang-orang yang menyeru, memanggil orang-orang kafir adalah seperti pengembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Jadi orang yang tidak punya telinga batin, tidak sensitif telinga batinnya, seperti pengembala yang berteriak-teriak memanggil keboknya, memanggil kambingnya, tapi dia tidak mendengarkan apapun. Mereka itu tuli, bisu, dan buta, maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Jadi kita seperti binatang kalau orang membacakan Al-Quran tapi kita tidak menghayati, tidak merinding, dan tidak gemetar batin kita mendengarkan bacaan Quran itu. Kembali ke yang tadi, Bapak sekalian. Jadi, nah, sumber-sumber sama, bunyi-bunyian musik yang lembut, indah, dan halus, mengetuk dinding-dinding kalbu yang bisa memberikan rasa senang dan tenang. Kemudian yang bersangkutan semakin jatuh cinta terhadap Tuhan dan Nabi-Nya. Jadi musik yang bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan, musik-musik yang bisa membuat diri kita itu merinding, meratapi dosa masa lampau kita dan membesarkan kemahabesaran Allah, maka itu seni yang terpuji. Tapi kalau ada bunyi-bunyian yang menjauhkan kita dengan Tuhan, maka itu bunyi-bunyi iblis. Tapi bagi orang yang telinga khawas, apapun bunyi yang didengarkan, maka dia seperti mendengarkan suara-suara ilahi, ya, divine voices. Gesekan-gesekan dedaunan didengarkannya sangat indah, ya. Bahkan gemuruh ombak di laut yang didengarkan pun juga seperti mendengarkan takbir yang bertalu-talu. Gemercik air sungai yang didengarkan seperti subhanallahnya air itu sendiri. Dan burung-burung malam yang bernyanyi itu tidak lain adalah mengaji. Sampai mendengarkan denyut jantungnya pun juga. Minggu lalu kita pernah mengingatkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita dalam keheningan malam, pegang nadinya, urat nadinya itu, ikuti
takbir. Setiap kali denyut jantung kita itu bertasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Seolah-olah kita bertasbih itu diiringi dengan musik-musik nadi kita sendiri. Jadi kita seperti diiringi oleh denyut jantung itu sendiri dalam melantunkan tasbih, tahmid, dan takbir. Kebetulan pengucapannya itu sesingkat dengan bunyi-bunyi nadi kita sendiri. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi gantian antara mulut kita mengucapkan Allahu Akbar dan denyut jantung yang terdengar melalui nadi kita itu juga ikut merasakannya. Telinga batin yang sensitif itu sudah mampu mendengarkan tanpa menggunakan gendang telinga, yang sudah mampu mendengarkan bisik-bisik gaib dari alam gaib. Telinga ini sudah tidak mengenal atau sudah tidak mempan lagi dengan suara-suara ajakan nafsu. Kegunaan sama adalah membersihkan pendengaran dari polusi pendengaran duniawi. Kalau telinga kita terbiasa mendengarkan uang, keuntungan, rugi, laba, dan seterusnya, itu kita perlu juga memperdengarkan suara-suara spiritual, tema-tema spiritual yang kita perdengarkan melalui telinga batin yang kita gunakan. Dan kita dengarkan suara azan dulu Bapak Ibu sekalian, baru kita lanjutkan. Manfaat sama latihan pendengaran spiritual untuk membersihkan pendengaran dari polusi pendengaran duniawi. Kalau telinga kita hanya lebih terbiasa mendengarkan kata-kata duniawi, maka itu nanti akan ikut mengeringkan batin kita. Tapi kalau telinga suka kita perdengarkan, kita siram dengan siraman rohani seperti memperdengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kalau kita tidak bisa mendengarkan dari orang yang ahli, qari atau qari'ah, maka kitalah yang harus belajar mengaji. Kita perdengarkan diri kita sendiri melalui suara kita sendiri. Inilah kemampuan kami ya Allah. Kalau kita takjub terhadap diri kita sendiri, sekalipun menurut orang lain tidak bagus kedengaran bacaan Quran kita, tapi kita sendiri puas mendengarkan suara sendiri di dalam membaca ayat-ayat itu. Membangkitkan rasa cinta terhadap seni yang mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nyanyian selawat, makanya itu para sufi, ulama-ulama tasawuf itu sangat akrab dengan nyanyian, sangat akrab dengan suara-suara merdu, suara-suara indah. Selawat tidak sekedar diucapkan begitu saja tapi dilakukan. Ayat tidak begitu saja dibacakan tapi dilakukan. Doa pun juga tidak begitu saja diucapkan tapi dilantunkan. Kenapa? Karena jika terlibat unsur seni di dalam pengucapan, maka itu pun juga akan semakin kuat energi spiritualnya. Coba pengalaman kita Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca dengan bacaan Quran biasa, ada 4 macam cara baca Quran. Cara pertama adalah kita tidak mengucapkan dalam bentuk kata-kata, tapi hanya kita baca dalam hati. Sambil mengikuti pengajian, dia buka Qurannya. Dia sambil itu ngaji Yasin, tetapi enggak kedengaran suaranya. Yang ngaji di situ adalah batinnya sendiri.
itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Tapi ketahuilah itu standar yang paling rendah. Kalau kita baca dalam hati Quran itu cepat selesainya, enggak nyangkut-nyangkut di makhraj, enggak nyangkut-nyangkut di bacaan idghamnya, enggak nyangkut salah barisnya. Tapi kalau kita mulai suarakan ini apa, zain atau zal, ini berusaha tenggorokan kita itu akan memperbaikinya. Akhirnya lebih lambat kita ngaji pakai mulut suara ketimbang pakai hati. Makanya itu semakin ditampakkan suaranya itu semakin lebih bagus. Cara yang kedua ialah membaca Al-Quran dengan mulut tetapi itu dipercepat. Ya, seperti tadarusan. Orang-orang yang menghafal Quran, Bapak Ibu sekalian, seperti para imam kita itu, ya, dia tidak mengulangi hafalannya. Tapi kalau dia tidak membaca dengan cepat, habis waktu, kemudian belum sampai mutar, karena itu 30 juz, belum sampai mutar itu bisa jadi lupa lagi ayat sebelumnya. Makanya itu dibaca cepat. Ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin, ya kana boleh kana. Dia yang faham sendiri, tidak untuk orang lain memang, tapi untuk menghafal. Untuk menghafal itu dibenarkan untuk membaca Al-Qur'an seperti itu. Tapi tadarusan pakai hati itu enggak nyampe itu nantinya. Ya. Maka itu para hafid seringkali kita mendengarkan ini ngomong apa itu, apa barzanji atau Quran itu, tapi dia tahu. Nah, ada lagi yang membaca menengah, seperti kalau kita dipimpin imam. Tadi Ustadz Amin memimpin kita, indah sekali. Ya. Dan ada lagi yang paling bagus, yaitu seperti ikut perlombaan musabaqah MTQ. Wah, ada tingginya, ada rendahnya, napasnya panjang, merdu kedengaran. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita juga harus melatih diri kita, sejelek apapun suara kita dan bacaan kita, latihanlah. Seperti kita akan jadi juara umum di dalam rumah gitu. Jelek-jelek tetapi kalah bapaknya gitu kan. Nah, anak-anak gitu, itu satu kebanggaan tersendiri kalau kita mampu memperdengarkan suara-suara kita sendiri dalam mengaji. Ketentuan, nah ini, selama berada dalam majelis sama, kita kan biasa itu simaan Al-Quran. Jadi di Sunda Kelapa ini kan juga pernah kan Bu ya, sering. Seperti setiap menjelang maghrib itu kan namanya simaan. Ustadz kita membacakan Al-Quran di sini, lalu Bapak Ibu melihat ayatnya kan. Nah, saya lihat di sini, ya, itu betul-betul simaan lahiriah. Iya kan, betul imamnya membaca ayat, tapi kita membaca dalam hati, oh ini begini makhrajnya, oh di sini tempat berhentinya. Kita belum masuk ke dalam dalamannya ayat itu sendiri. Sayang sekali memang karena kita tidak tahu terjemahannya Al-Quran. Kita nggak tahu artinya Al-Quran. Bagi orang-orang yang faham artinya Al-Quran, begitu dibacakan oleh imam kita di sini, dia mengikuti dalam hati apa yang disuarakan imam itu. Pada saat itu dia bisa nangis-nangis. Kita nggak bisa nangis karena nggak tahu artinya, apalagi terdekonsentrasi. Kita juga ingin belajar tajwid. Oh begini cara qalqalah, ishaq, siraj, oh begini caranya. Nah kalau itu yang kita fokuskan, maka substansi kedalaman batinnya Quran itu tidak muncul. Ya.
Coba kalau giliran imamnya mengatakan atau membaca surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pasti tahu artinya kan? Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nikmat kita dengarkan suaranya imam kita, kemudian kita tahu artinya. Maka kalau semua ayat-ayat itu kita faham artinya, lantas ada yang membacakan, itulah yang disebut dengan sama, simaan Al-Quran. Yang perlu disimak itu bukan hanya Al-Quran Bapak Ibu, tapi juga Siratun Nabawi, berzanji ya. Ada satu orang yang membaca berzanji, tapi biasanya kalau kita di kampung itu setiap orang itu baca berzanjinya, masing-masing bawa itu. Nah begitu ustadznya membaca, murid-muridnya itu menghayati, oh iya, wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi hulkan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling sempurna akhlaknya. Syadidal haya'i wat tawadu. Nabi Muhammad SAW itu sangat tawadu. Nah, jadi pada saat kita mendengarkan itu, yang mendengarkan itu bukan telinga sebetulnya, tapi batin kita yang mendengarkan. Akhirnya kita sampai bisa mengucurkan air mata karena sedemikian hebat perjuangannya Rasulullah membela agamanya, agama Islam. Sedangkan kita tidak tahu artinya saja, kalau batin kita yang aktif itu pun juga terasa sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Tapi jauh lebih terasa seandainya kita faham artinya. Nah, di sini ada ketentuannya. Selama berada dalam majelis sama jamaah tidak dibenarkan mengada-ada, mendramatisir keadaan dirinya sendiri. Ingin riak, lihat nih, saya nangis beneran nih, dipaksa-paksakan tapi nangisnya. Memaksakan diri menangis tidak lebih baik ketimbang tidak menangis tapi menghayati. Untuk apa menangis tapi kalau dipaksakan diri? Ya. Kalau tangisan yang dipaksakan, yang muncul itu power struggle, yang muncul itu maskulin. Air mata yang kita butuhkan itu air mata feminin. Air mata feminin itu kita berusaha untuk menyembunyikan mata kita, menyembunyikan suara kita, tapi dari dalamnya mau keluar. Kalau air mata maskulin, air matanya nggak mau keluar, kesedihannya juga belum muncul, tapi dipaksain. Ini sebentar lagi habis kok belum mau keluar air matanya ini. Nah, belum sah kalau dipertontonkan air matanya sebelah kanan kiri. Belum mau muncul, tapi dipaksakan. Akhirnya keluar juga air mata itu. Itu air mata maskulin, bukan itu yang kita cari Bapak Ibu. Air mata feminin, kelembutan itu yang muncul secara otomatis karena penghayatan kita terhadap Tuhan. Bukan air mata sandiwara, enggak. Air mata luhur, jujur, sesungguhnya yang kita akan tunjukkan di situ. Air mata maskulin itu tidak ada manfaatnya. Tidak bisa membunuh, mematikan api neraka, tidak bisa melicingkan masuk surga. Tapi air mata feminin inilah nanti yang melicinkan seperti oli meluncur kita masuk ke dalam surga. Air mata feminin inilah nanti yang memadamkan seluruh api neraka. Air mata feminin inilah nanti ya yang melembutkan jiwa-jiwa yang kasar, menyirami tanaman-tanaman batin kita yang kuning, yang mengering itu. Karena itu air mata itu penting Bapak Ibu sekalian. Puluhan kali Tuhan menyebutkan air mata di dalam ayat-ayatnya,
Sehingga ada ulama yang mengatakan orang yang tidak pernah menangis terharu merindukan Tuhannya, merindukan nabinya, terharu takjub terhadap Allah, terharu ya, alhamdulillah bisa menolak iblisnya, alhamdulillah bisa tampil beda dengan orang-orang yang kufur durhaka di sampingnya, menangis. Dia bisa mengeluarkan air mata lantaran mengenang dosa-dosa masa lampaunya. Dia meratapi kegelapan masa lampaunya, akhirnya air matanya meleleh. Air mata feminin inilah nanti pertama melembutkan jiwa-jiwa yang kasar, membersihkan hati-hati yang kotor, meluruskan pikiran-pikiran yang bengkok, melicingkan masuk surga, dan memadamkan api-api neraka. Nah, sama inilah yang bisa itu. Cuma kita jangan di sini kita dikatakan orang yang sengaja mendramatisasi keadaan sampai bisa menangis, itu bisa kontraproduktif. Itu air mata iblis, bukan air mata malaikat, air mata nabi. Dan itu dilarang sebetulnya. Itu kalau Timur Tengah Bapak Ibu, setiap kali ada orang mati dulu pada masa Nabi, ternyata sampai sekarang ini itu ada lembaga jasa profesional. Semakin banyak orang yang meraung-raung meratapi mayat, dianggap semakin hebat prestasinya mayat itu. Maka itu ada panitianya, perempuan-perempuan pakai hitam-hitam tuh. Sebelumnya itu dia tanya biografi lengkapnya, ya, siapa, Mr. X misalnya, dia masa kecilnya dia hafal dalam waktu sekejap, sehingga nanti mampu menjiwai. Dia nanti akan mengungkapkan hebatnya dan segala macam. Ya, pada saat dia sedang membaca, mungkin juga pintar bersandiwara, memang keluar air matanya betul. Anggota panitia di belakangnya itu juga ikut mendramatisasi keadaan, sehingga para pendengar di depannya ikut juga menangis. Sehingga semua orang menangis di rumah itu. Semakin banyak orang yang menangis, sepertinya martabat mayat itu semakin bagus. Ini yang dilarang Nabi. Yu'adzibul mayyiti bi biqa'i ahlihi. Bahkan mayat itu, kata Rasulullah, itu disiksa lantaran ratapan keluarganya. Boleh menangis tapi tidak boleh meraung-raung. Beda kan Bapak Ibu? Meratap, meraung itu tidak boleh, tapi menangis boleh. Ketika Ibrahim putra Rasulullah wafat, nangis tuh. Siapa yang nggak nangis kalau anak kandung ya kan meninggal? Yang kedua, sebelum menjiwai dan merasakan sama, jamaah sebaiknya tetap berkonsentrasi, tidak bergerak atau mengeluarkan suara dengan sengaja maksudnya. Tapi kalau nanti spontanitas keluar, ya nikmati betul. Samaan ini sebetulnya bukan hanya dalam membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah yang diperhatikan betul, maka itu pun juga bisa membasahi batin kita. Ibu, bapak, duduk sejenak di pinggir sungai, mendengarkan gemercik bunyi-bunyi air sungai yang nabrak batu-batuan itu. Pejamkan matanya, berzikirlah bersama air di situ itu. Di tengah kegelapan malam pulang kampung, jam 2 malam, bunyi-bunyi serangga, bunyi jangkrik itu, bangun, tafakur sejenak. Tentunya sesudah salat tahajud. Jangan tidur, nikmati indahnya bunyi-bunyi nyanyian-nyanyian serangga itu. Itu akan membasahi batin kita juga. Di pantai kita mendengar deru ombak. Bahkan angin pun juga, angin malam yang meniup dahan-dahan pohon
desiran air laut, gemercik air hujan, nyanyian burung malam, semuanya itu sama dengan bunyi-bunyi ayat. Dan memang itu bunyi-bunyi ayat. Satu bunyi ayat Al-Quran, satu bunyi ayat kauniyah. Mendengarkan bunyi-bunyian ini semuanya bagi orang yang telinganya sudah sangat sensitif, persis seperti mendengarkan lantunan seorang qari dan qari'ah, dan ketika mendengarkan nyanyian burung malam. Kalau dia bisa menangis mendengarkan qari internasional kita mengaji sedemikian syahdunya, maka dia juga bisa menangis mendengarkan deru ombak di laut. Ya Allah, subhanallah, saya menyaksikan laut sedang azan. Allahu Akbar, dan seterusnya. Ya. Gemercik air hujan, subhanallah. Makanya itu para sufi kalau dia tidak mampu mendengarkan suara air laut, tidak lagi mampu mendengarkan suara-suara gemercik air sungai, dia tidak bisa lagi mendengarkan bunyi-bunyi burung, maka dia menciptakan bunyinya sendiri dalam bentuk membuat seruling. Seperti Jalaluddin Rumi, dia meniup seruling. Apa bunyi serulingnya? Ya Allah, saksikanlah hambamu meratap karena berjauhan denganmu. Jadi seruling itu bunyinya adalah ratapan seorang atau sesuatu hamba yang berjauhan dengan Tuhannya. Bunyi seruling seolah-olah ungkapan kerinduan sang peniupnya terhadap Tuhan itu. Bunyi-bunyi gitar seperti kerinduan sang pencipta. Bunyi itu untuk mendengar suara-suara alam itu, suara-suara ajaib dan suara-suara sakral itu. Nah, jadi telinga ini, kalau telinga kita tidak pernah dibawa kepada sesuatu yang sifatnya spiritual, maka yang selalu diingat terus itu dan didengarkan itu adalah telinga-telinga sekuler, telinga-telinga duniawi. Maka ini sulit untuk terharu mendengarkan suara azan. Ya. Ibu-ibu misalnya menghayati betul suara-suara bayinya. Suara-suara bayi itu, anggaplah itu adalah takbirnya seorang bayi. Ya. Sampai perutnya kempes itu. Teriak. Ya. Jadi teriakan bayi itu doa, Bapak Ibu. Teriakan bayi itu zikir. Sehingga ada ulama yang mengatakan bayi-bayi kecil itu yang teriak di masjid itu jangan diusir. Sebab teriakan bayi-bayi di masjid itu doa. Walaupun bukan doa. Lebih baik anak-anak itu berteriak di masjid ketimbang di pinggir jalan di sana. Anak yang besar di masjid itu akan dapat anak kunci perlindungan di bawah arasy. Anak-anak remaja masjid yang konsisten, insya Allah dia akan dapatkan tempat di bawah naungan pada mahsyar nanti. Di bawah naungan arasy di pada mahsyar, tidak akan terkena panasnya matahari. Tapi Bapak Ibu juga dapat anak kunci di situ. Hatinya selalu tergantung ke masjid, rasanya nggak sah kalau tidak ke masjid. Jatuh cinta terhadap rumah Tuhan saja, itu sudah dapat bonus dari Tuhan. Iya. Ingatkan Bapak Ibu, ada 7 komponen dalam hadis Bukhari. Ada 7 kelompok yang nanti itu akan mendapatkan tempat peristirahatan di bawah naungan arasy. Apa itu arasy? Semacam kalau panas terik matahari itu ada awan gelap yang melindungi teriknya matahari itu sehingga kita terasa sejuk. Sudah sejuk ada sepoi angin yang menghembus, sungguh sangat nikmat. Tapi di luar payung itu ada orang yang berenang di atas keringatnya sendiri.
Siapa 7 kelompok yang mendapatkan perlindungan ini? Pertama ialah imamun adilun, imam atau pemimpin yang adil. Kenapa pemimpin yang adil ini nomor 1? Begitu sulitnya pemimpin itu bersikap adil. Ya. Yang kedua, ini tidak beraturan. Anak yang besar di masjid, melampaui masa-masa pubertas, ya, puber pertamanya itu habis di masjid, sehingga energinya itu yang maskulin itu, ya, itu dihabiskan di masjid, sehingga anak ini menampilkan keistimewaannya di masjid. Tidak ada sampah, tidak ada barang-barang berserakan, Al-Quran rapi. Kerjaan siapa ini? Kerjaannya si remaja masjid itu, ya, menyapu masjid. Insya Allah orang yang seperti ini, anak yang seperti ini, melampaui masa pubertasnya di masjid, akan dapat kamar di sana. Yang ketiga, ibu-ibu atau bapak-bapak yang merasa tidak nyaman kalau dia tidak salat di masjid, ya, pokoknya dia harus ke masjid, walaupun harus kejar-kejaran. Orang yang seperti ini juga dapat villa peristirahatan di bawah arasy. Yang keempat, orang yang menyumbang tangan kanannya tapi tidak ketahuan tangan kirinya, sangat ikhlas, tidak pernah menepuk dada untuk membuktikan kebaikannya. Jadi berusaha untuk menyembunyikan kebaikannya. Orang yang seperti ini sangat berat, karena itu dapat bonus. Yang ke berapa? Yang kelima, seorang pemuda atau pemudi di saat ada waktu, ada kesempatan dan tidak ada masalah, diajak untuk berhubungan suami istri, tapi dia katakan, inni akhafullah, aku takut terhadap Allah. Jadi bukan karena takut kepada siapapun, karena sudah dalam keadaan aman, gratis dan lain-lain, tapi dia katakan inni akhafullah, aku takut terhadap Allah. Mengatakan tidak pada saat ada peluang yang sangat istimewa, itu juga ada bonusnya, mendapatkan tempat peristirahatan di bawah arasy. Yang ke-6, ya, oh iya, terima kasih ada Ustaz mengingatkan. Ada 2 orang, ini sahabat spiritual nih, 2 orang saling mencintai satu sama lain, saling merindukan satu sama lain, tapi percintaannya itu bukan birahi, ya, bukan seks, tapi lillahi ta'ala. Mungkin sejenis atau mungkin tidak sama jenisnya, tetapi saling kontak-kontakan. Yuk salat tahajud. Oh iya, saya sudah bangun. Dari ujung telepon di sini ke Amerika di sana. Bukan Amerika, beda waktu. Ya, di Tangerang dan Bekasi lah. Jadi 2 orang saling mencintai, 2 komponen saling mencintai, insya Allah ini juga akan mendapatkan. Karena susah mempertahankan sahabat itu. Pada umumnya kita mempertahankan sahabat itu pada saat kita punya kepentingan terhadapnya. Begitu kepentingannya sudah nggak ada lagi, udah pensiun, nggak ada apa-apanya, goodbye. Jadi seperti ini memang sulit, maka itu dapat bonus. Satu lagi, Ustaz. Ya, ya. Kenapa? Oh, betul. Begitu disebutkan Al-Quran nama Allah itu pasti air matanya mengucur. Sangat sensitif karena samanya itu terlatih itu. Terima kasih. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada di antara kita di sini mungkin memboyong 3 anak kunci villa itu.
remajanya habis di masjid, mengatakan no, tidak terhadap nafsu birahi itu. Ya. Mungkin juga hatinya selalu terpaut dengan masjid, persahabatan spiritualnya dengan seseorang, dan matanya pun juga sangat sensitif. Tambah lagi satu, mungkin kepala rumah tangga juga sangat adil, kepala RT sangat adil, ya, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sangat memerlukan persiapan-persiapan akhirat. Persiapan akhirat itu seperti tadi ini. Ya. Ingat kembali apa yang pernah kita bahas dalam Riyadhus Shalihin di bagian pertama itu kan, kisah tentang orang yang tersesat di dalam gua. Ketiga-tiganya itu ternyata harus bertawassul dengan kebaikan-kebaikan yang distinktif, yang kecil sesungguhnya tetapi sangat langka, itu sangat penting. Ada yang karena terlalu baik terhadap kedua orang tuanya, itu juga punya, bukan tolak bala lah namanya. Ada lagi yang sangat adil terhadap karyawannya, sampai bertahun-tahun disimpan uangnya dan produktif tapi diberikan semuanya. Ada lagi ya mengatakan tidak terhadap sesuatu yang sangat mengenakkan, tapi itu tidak halal. Jadi hal-hal yang seperti ini perlu ada. Ingat 4 atau 5 tahun yang lampau Bapak Ibu sekalian, kita pernah membahas tentang spiritual saving. Yang ikut di bagian awal itu kan ada itu. Spiritual saving itu amal-amal soleh itu harus ditabung. Semakin besar saving spiritual kita, maka semakin besar proteksi kita terhadap bala musibah. Proteksi sesungguhnya tanpa harus berdoa. Tapi kalau saving spiritual kita itu kuat, banyak, maka saving spiritual itu sendiri yang akan proaktif membentengi kita. Yang lain kena musibah maksimum, kita dapat musibah minimum. Yang lain kena musibah semuanya, kita aman sama sekali. Kenapa? Padahal kita nggak pernah berdoa. Mungkin karena amal yang pernah kita koleksi, yang kita saving itu yang bekerja, memproteksi kita. Bahkan bukan hanya saving spiritual, tapi social saving pun juga itu akan memproteksi kita dari berbagai macam bencana Bapak Ibu. Musim banjir, tadi sudah berapa koleksi kita itu bantuan terhadap banjir. Sedikit artinya buat kita, besar artinya buat mereka, itu saving sosial. Kadang-kadang Tuhan menolong kita sebelum musibah itu datang. Kadang-kadang kita belum sempat berdoa, musibah sudah datang. Alhamdulillah kita selamat dari musibah, walaupun kita tidak berdoa. Kenapa? Karena ada yang memproteksi kita, yaitu social saving dan spiritual saving itu sendiri. Ini belum masuk kita ini ke yang saya janjikan minggu lalu Bapak Ibu sekalian, al-wajd. Nanti ada bedanya tuh. Al-wajd itu dari kata wajadah, menemukan. Ini sudah jam 8 lewat Bapak Ibu sekalian. Insya Allah jangan tanggung. Insya Allah minggu depan ini juga ada, saya ingin berikan satu contoh ya. Sebelum masih sama ini, Ali bin Abi Thalib pernah mendengarkan suara seekor kerang ya. Kerang. Ia menyampaikan kepada sahabatnya, tahukah kalian apa yang dikatakan kerang ini? Kerang itu mengucapkan Alhamdulillah, ya Allah, ya Allah, ya Alhamdulillah, Maha Badi Allah, dan seterusnya. Kemudian Abu Usman Al-Maghribi, ini bukan sahabat Nabi tapi wali. Ini pernah bercerita, suatu ketika ia menemui Abu Usman Al-Maghribi yang sedang Maghribi itu Maroko Bapak Ibu sekalian. Maghribi. Jadi kalau kita mendengarkan dalam kitab kuning itu ada kata-kata Maghribi, itu Maroko.
Maroko itu ibu kotanya apa itu? Yang ada di sini jalan apa? Casablanca itu. Abu Usman bertanya, tahukah engkau apa yang dikatakan lembu ini? Ia menjawab, tidak. Lalu Abu Usman melanjutkan, lembu ini berkata, Allah, Allah, Allah. Ya. Wali Songo menerjemahkan koko ayam subuh. Kenapa harus berkokok setiap jam tepat di waktu subuh? Tapi kita sekarang nggak pernah dengarkan koko ayam ya. Makan ayamnya iya. Padahal dulu koko ayam itu menjadi jam buat kita. Salat tahajud itu jam 4 itu, jam 3 jam 4 berkokok, bersahut-sahutan itu. Ya. Sekarang betul-betul, makanya tuh telinga kita ini sekarang sudah semakin sekuler ini. Ya. Nanti juga kita akan lihat bagaimana mata kita pun juga semakin sekuler. Kita tidak pernah, saya ingin bertanya kepada ibu, apakah setiap malam melihat bintang di langit? Apakah setiap bulan menghayati bulan purnama? Menikmati gedung pencakar langit, iya. Jadi kalau kota kita semakin sekuler, yang kita lihat itu pencakar langit. Tidak pernah melihat birunya awan, birunya langit. Tidak pernah lagi melihat awan berkejar-kejaran. Kenapa? Yang kita lihat bangunan pencakar langit itu. Nanti kita lihat langit itu kalau naik pesawat. Ya. Nah, ya, insya Allah lain kali Bu, akan datang kita akan masuk ke al-wajd, materi yang sangat penting juga, bagaimana melatih mata spiritual kita. Telinga spiritual insya Allah tadi sudah bisa kita praktekkan, menguji dan melatih mata spiritual kita itu perlu juga. Malam Jumat yang akan datang semoga Allah memanjangkan umur kita dan insya Allah menyempatkan kita semuanya hadir. Dan mari kita tutup pengajian kita memohon kepada Allah malam Jumat ini. Saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, jangan lupa memperpanjang sholat tahajudnya malam ini, malam Jumat, dan kita saling mendoakan satu sama lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian Bapak Ibu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.